Shalom Papa Mama dan adik-adik. Selamat datang di ibadah online Sekolah Minggu GBT Kristus Pengasih. Sebelum kita mulai, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti sedang di gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik harus fokus dan tidak melakukan kegiatan yang lain. Hindari tiduran, jangan bermain, dan jangan sambil makan. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Halo Kak Derby. Halo Kakak David. Halo adik-adik. Good morning. Good morning. How are you today? Yes, I am fine. I'm fine too. Yeay, adik-adik semua yang di rumah baik semua kan? Nah, harus baik-baik dong ya, apalagi ini situasinya pandemi ya Kak ya. Iya, harus jaga kesehatan. Pakai apa Kak? Pakai masker, cuci tangan. Jangan telat makan. Nah, makanan yang sehat dan bergizi ya adik-adik. bener banget. Kakak ngomong-ngomong, kok Kakak David tadi tanyanya pakai good morning? Good morning, how are you? Memangnya Itu- kenapa sih? Nah, itu bahasa apa Kak Derby? Bahasa Inggris. Nah, kita hari ini mau nyanyinya pakai bahasa Inggris Kak. Jadi kita mau memuji Tuhan pakai bahasa Inggris. Bener. Tahu nggak kenapa kita mau memuji Tuhannya pakai bahasa Inggris? Kenapa sih Kak memangnya? Kita hari ini mau belajar sekalian Kak Derby. Belajar gimana caranya ngomong pakai bahasa Inggris. Oh gitu. Supaya nanti adik-adik ketika sudah besar nih, Kak Derby, Bang David, Ya. bisa ngomong pakai bahasa Inggris. Siapa tahu kan nanti sekolahnya di luar negeri ya toh. Amin. Oh nanti kalau sekolah di luar negeri, Pinter sudah ya ngomong bahasa pinter-pinter. Inggris ya. Pulang ke sini nanti ngeces terus. Cak Derby nanti nggak bisa ngomong bahasa Inggris. Kalah ya soalnya ya Kalah. kalah. Nah, Jadi hari ini kita mau muji Tuhan sambil belajar dalam bahasa Inggris. bener banget adik-adik. Nah kalau adik-adik sudah siap, yuk Kakak Derby undang untuk bangkit berdiri. Kita mau berdoa dulu dan Abang David akan pimpin dalam doa. Ayo adik siapkan ya. Lipat tangannya, ditutup matanya, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih untuk penyertaan Tuhan untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan dalam kami kehidupan kami sepanjang hari ini. sepanjang hari ini. Tuhan, Tuhan, sebentar sebentar kami kami akan akan menaikkan pujian menaikkan pujian dan juga nanti dan juga nanti akan mendengarkan firman Tuhan. akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan pimpin kami, Tuhan pimpin kami, sertai kami, sertai kami, dan ajar kami Tuhan dan ajar kami Tuhan untuk tetap mendengar untuk tetap mendengar dan taat kepada Engkau. dan taat kepada Engkau. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Haleluya. nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, siap Kak Derby? Siap dong. Yuk kita sekarang memuji Tuhan ya. Ikutin gerakannya ya Kak adik-adik. Ikutin gerakan Kakak Derby dan David. Oke, siap. Kita pujikan deep deep down down. Nanti ikut ke bawah juga ya. Ayo adik-adik, semuanya bangkit berdiri, jangan ada yang duduk ya. Yuk kita sambil tepuk tangan yuk. Mamanya, papanya, kakaknya boleh diajak ya. Nah, boleh ikut Sama-sama juga kita ya. bergerak ya pagi hari ini. Deep, deep, oh deep down, down, deep down in my heart. Deep, deep, oh deep down, down, deep down in my heart. Sekali lagi ya Kak. Deep, deep, oh deep down, down, deep down in my heart. Deep, deep, oh deep down, down, deep down in my heart. Do you love Jesus? Deep down in my heart. Yes, I love my Jesus. Deep down in my heart. Do you love
Jesus, deep down in your heart. Yes, I love Jesus, deep down in my heart. Deep, deep. Deep, deep, oh deep down, down, deep down in my heart. Deep, deep, oh deep down, down, deep down in my heart. Sekarang Kakak David, Ya, Kak kalau Devi. Kakak Derby tanya, do you love Jesus? Ha-ha. Adik-adik jawabnya sambil lompat ya, yang Yes, I tinggi. love my Jesus gitu, Kak. Iya, Kakak Derby kasih contoh ya, Oke, jawabnya Kak. gini. Yes, I love My Jesus, deep down in my heart. Oke, siap ya adik-adik, Ulang bisa dari kan? awal ya. Gampang, yuk. Yuk. Deep, deep. Deep, deep, oh deep down, down, deep down in my heart. Deep, deep, oh deep down, down, deep down in my heart. Do you love Jesus? Yes, I love my Jesus. Yes, I love my Jesus, deep down in my heart. Sekali lagi ya. Siap. Do you love Jesus, deep down in your heart? Jawabnya apa? Yes, I love my Jesus, deep down in my heart. Sekali lagi. Do you love Jesus, deep down in your heart? Jawabnya gimana adik-adik? Yes, I love my Jesus, deep down in your heart. Nah, Kak Derby, tadi kan kita sudah bareng-bareng nih. Lompat bareng ya Kak? Nah, sekarang kita pisah nih, cewek sama cowok. Nah, boleh. Aku yakin kalau yang cowok-cowok pasti lebih semangat. No. Loh, iya Kakak dong. yakin yang cewek pasti lebih semangat. Enggak dong, yang cowok yang semangat. Nah, gimana kalau kita buktiin aja adik-adik? Ayo yang Yang cowok-cowok, cewek yang apa yang boys, cowok? ikut Abang David ya. Semangat Oke. ya. Mau siapa Jangan dulu? sampai cewek dulu deh. Split aja deh Kakak Derby. Hah, Kalah. hah, Aduh, kalah. hah, hah, hah. Yes, boys menang berarti. Oke, Boys silakan yang kedua, ceweknya dulu ya Kak Derby. Silakan, Oke. buktiin dong kalau Siap semangat. Adik-adik yang cowok-cowok kasih semangat ya. Ya. Yuk. Oke. Adik-adik siap? Kakak Derby tanya ya. Tuh, 2, 1, 2. Do you love Jesus deep down in your heart? Mana Jawabnya, suaranya? yes, I love my Jesus deep down in my heart. Keren. Cuma segitu Kakak Derby. Coba deh cowok. Siap ya adik-adik yang cowok. Jangan lupa ya, harus semangat. Buktiin kalau kalian tuh cowok-cowok yang kuat. Oke? Kalah. Enggak, yuk siap ya. Kalau mau tanya do you love Jesus, jawab ya. Do you love Jesus deep down in your heart? Teriak ya. Yes, I love my Jesus deep down in my Keren semua. Kalau gitu kita heart. sama-sama yuk Kak. Oke, sama-sama ya adik-adik. Sekali lagi ya. Do you love Jesus deep down in your heart? Yes, I love my Jesus deep down in my heart. Deep down in my heart. Deep down in my heart. Yeay. Wah, Kak Derby, seneng banget gak sih hari ini? Seneng banget. Udah capek belum? Enggak lah, masih semangat. Berarti mau lagi ya? Mau lagi terus. Oke, adik-adik mau more lagi? Mau dong, mau lebih lagi. Mau lebih apa Kak Derby? Mau lebih semangat lagi muji Tuhannya. Yes, kita mau nanti mau nari, kita mau terbang, sama kita mau lompat buat Tuhan. Oke, siap ya adik-adik? Yuk kita pujikan. More. Adik-adik juga jangan diem ya di rumah. Kakinya gerak, tangannya gerak, badannya gerak, semuanya gerak. Karena memuji Tuhan gak boleh malu-malu. Bener banget. More. I want more. We pray
praise you more, 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 more. I want more, 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 more. We praise you. We gonna dance. I'm gonna dance today. Hey, I'm gonna dance today. I'm gonna dance today. Because of Jesus, I'm gonna fly. I'm gonna fly today. I'm gonna fly today. I'm gonna fly today. Because of Jesus, more, 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 more. I want more, 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 more. We praise you, we praise you. More, more, more. I want more, 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 more. We praise you. I'm gonna dance. I'm gonna dance today. Hey! I'm gonna dance today. I'm gonna dance today. Because of Jesus, we gonna fly. I'm gonna fly today. I'm gonna fly today. I'm gonna fly today. Because of Jesus, no we jump. I'm gonna jump today. Jump, jump, jump. I'm gonna jump today. Jump, jump, jump. I'm gonna jump today. Because of Jesus. Because of Jesus. More, more, more. More, more, more. I want more, 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 more. We praise you. More, more, more. More, more, more. I want more, 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 more. We praise you. Hey, haleluya. Tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Tepuk tangan. Sebentar, Sudah siap Kak Derby sebentar? kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita angkat satu pujian, I am here. Adik-adik siapkan hatinya ya. Kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Duduk yang manis dan fokus sama firman Tuhan sebentar lagi ya. Mari adik-adik kita akan sama-sama angkat pujian I am here. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Oh, I am here because of your grace. I am here because of your
Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Forever, forever I will praise your name. Halo adik-adik, selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya Kak Feti dalam ibadah online Sekolah Minggu GBT Kristus Pengasih. Mari sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa lebih dulu. Matanya ditutup, tangannya dilipat, kita berdoa. Yuk ikut kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh datang untuk beribadah secara online. Semua itu karena kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Tuhan, tolong kami supaya kami dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik dan berdoa untuk anak-anak sekolah minggu supaya mereka dapat duduk dengan tenang dan mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami hidup, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Adik-adik, kita akan belajar firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu di dalam kitab Yakobus. Yakobus pasal yang ketiga, ayat pertama sampai yang ke-11. Kakak beri tema hari ini yaitu dosa karena lidah. Lidah itu adalah bagian yang terkecil di dalam tubuh manusia. Tetapi lidah itu dapat membuat perkara yang besar. Mari kita baca Yakobus pasal yang ketiga ayat pertama sampai yang ke-11. Dosa karena lidah. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Ayat yang kedua, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Ayat yang ketiga, kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Ada yang keempat, dan lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Ada yang kelima, demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Dan yang keenam, lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita
sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Ayat yang ketujuh, semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Ayat yang ke-8, tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Ayat yang ke-9, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Tuhan. Ayat yang ke-10, dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Ayat yang ke-11, adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Adik-adik, menjadi seorang guru itu tidak banyak orang yang mau. Karena apa? Karena menjadi seorang guru itu harus bertanggung jawab di dalam semua perkataannya. Oleh sebab itu, tidak banyak orang yang mau menjadi seorang guru karena harus bisa mengendalikan perkataannya. Karena kalau bahasa Jawa mengatakan guru itu pengertiannya itu digugu dan ditiru. Digugu itu adalah diikuti apa yang dikatakannya, dan ditiru itu apanya? Ditiru itu perbuatannya. Dan oleh sebab itu menjadi seorang guru itu karena diikuti oleh anak-anaknya atau murid-muridnya harus baik, juga harus benar, dan juga dicontoh perbuatan yang baik dan benar. Kalian lihat kuda. Kuda itu mengapa? Dia itu dipasang di mulutnya itu tali kekang. Supaya apa? Supaya kuda itu bisa dikendalikan oleh orang yang menaikinya. Kalau tidak dipasang tali kekang, pasti dia tidak akan seenaknya saja. Dia tidak akan menurut orang kalau tidak dikasihi tali kekang. Kalian juga lihat kapal-kapal besar itu. Kapal-kapal besar itu digerakkan oleh angin yang kencang, pasti akan oleng. Tetapi kalau ada yang mengendalikannya, yaitu sebuah kemudi yang kecil dapat mengendalikan kapal yang besar itu, dapat dikendalikan dengan baik. Lidah itu adalah bagian yang terkecil di dalam tubuh manusia, tetapi lidah itu dapat membuat perkara-perkara yang besar. Api, kalian pernah lihat api? Api itu kecil ya, api itu kecil. Tetapi api yang kecil itu dapat membakar rumah yang besar, dapat membakar hutan yang besar kalau tidak dijaga. Kalau api itu jahat, api itu kalau kecil berguna untuk masak, untuk api unggun, tetapi kalau besar dapat membakar rumah, dapat membakar hutan.
Dan kalian tahu, lidah itu adalah api yang dapat membakar, lidah adalah api yang dapat menodai seluruh kehidupan kita. Kalian pernah lihat semua jenis binatang liar ya, seperti apa? Harimau, ular yang berbisa, buaya, apalagi gajah yang besar, badak, dan lain-lain. Itu mereka adalah jenis binatang buas, tetapi mereka dapat dijinakkan oleh manusia. Mereka menurut perkataan manusia, tetapi tidak ada seorang pun yang dapat mengendalikan lidah. Tapi manusia tidak dapat mengendalikan lidah. Adik-adik, karena dengan lidah ya kita memuji, dengan lidah kita memuji Tuhan. Tapi dengan lidah pula kita seringkali menyakiti hati orang. Dengan perkataan kita membuat orang sakit hati. Mari adik-adik kita buka kitab Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-8. Ayo, semua sudah dapat? Kalau sudah, kakak akan baca ya. Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Kita belajar apa? Semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang mulia, semua yang patut dipuji, supaya kita dapat memikirkan hal-hal yang baik dan hal yang benar, dan juga kita melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Adik-adik, sebuah mata air itu tidak mungkin mengeluarkan air tawar. Mata air tawar dapat mengeluarkan air asin, kan tidak mungkin. Air tawar juga mengeluarkan air tawar. Kalau mata air asin juga akan mengeluarkan air yang asin. Oleh sebab itu kita harus belajar untuk mengendalikan lidah kita, yaitu kita minta pertolongan kepada Tuhan supaya di dalam berdoa supaya Tuhan dapat menolong kita, supaya kita dapat mengendalikan lidah kita, yaitu hanya Tuhan yang bisa untuk dapat menolong kita, dapat mengendalikan lidah kita. Seringkali dengan lidah kita memuji nama Tuhan, tapi dengan lidah pula kita membuat orang lain sakit hati. Dan kalau perkataan yang pedas, perkataan yang menyakitkan itu adalah racun. Racun itu apa, adik-adik? Racun itu adalah sesuatu yang dapat membuat orang bisa mematikan orang, dapat membunuh orang. Itu perkataan yang dapat membuat orang sakit hati. Lalu kalau dia dendam, dia pasti akan melakukan hal-hal yang buruk, dan itu adalah racun yang mematikan. Tapi kalau kita berkata-kata yang baik, yang benar, yang dapat menguatkan iman, kekuatan kepada orang,
ya, itu adalah seperti madu. Madu itu menyegarkan, madu itu membuat dapat menjadi sehat, menjadi semangat. Hafalan kita yaitu dalam Yakobus pasal 3 ayat 9 ya, ayat hafalannya. Yakobus pasal 3 ayat ke-9 ya. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Tuhan. Ya. Itu ya ayat hafalannya ya. Adik-adik, kita semua pasti pernah melakukan kesalahan, yaitu kita pernah menyakiti hati orang-orang melalui lidah kita. Kita harus minta ampun kepada Tuhan supaya kita dapat mengatakan hal-hal yang baik, yang dapat menguatkan iman orang saudara-saudara kita, teman-teman kita, supaya kita dapat menjadi berkat dan supaya nama Tuhan dipuji dan dimuliakan untuk selama-lamanya. Adik-adik, sampai di sini firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak, supaya firman Tuhan ini dapat kita menjadi berkat dan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Mari kita masuk di dalam doa. Ikut kakak. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh mendengar sedikit dari firman-Mu. Tuhan Yesus, ampuni kami kalau seringkali lidah kami Tuhan dapat menyakiti teman-teman kami, saudara-saudara kami. Kami mohon ampun ya Tuhan. Biarlah kami mau belajar untuk menggunakan lidah kami untuk memuji nama Tuhan dan untuk mengatakan hal-hal yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami dapat belajar sedikit dari firman-Mu, dan kami juga berdoa bagi anak-anak sekolah minggu Tuhan, yang mereka merasa harus sekolah secara online. Tuhan, kami berdoa supaya pandemi ini dapat segera selesai dan kami dapat kembali seperti dulu lagi, dapat sekolah seperti dulu. Dan kami juga berdoa untuk orang tua yang mencari nafkah untuk membiayai anak-anak sekolah, kebutuhan hidupnya. Kami juga berdoa Tuhan, Kau berikan hikmat, berikan berkat-Mu melimpah atas orang tua anak-anak kami. Kami juga berdoa akan anak-anak kami supaya mereka menjadi anak-anak yang baik, yang pintar, yang rajin, dan yang berbakti kepada orang tua dan berbakti kepada Tuhan dan menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus bersama kami hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Adik-adik, kita sudah memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Minggu depan kita bertemu lagi jam 10 pagi. Jam berapa? Jam 10 pagi. Jangan lupa kasih tahu mama dan papa ya. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.